Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyanka Fahmi Kumboro dengan NIM 22416 2612 014 52. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Hapsari Prabamanik, SMMM. Eh, Untuk presentasi kali ini saya ingin menjelaskan yang pertama, kajian aspek legal bisnis. Yang kedua, aspek pasar dan peluang bisnis. Yang ketiga, kajian aspek sosial dan ekonomi. Yang keempat, aspek lingkungan. Yang kelima, aspek teknik dan teknologi. Yang terakhir, aspek finansial. Di sini ada aspek legal. Untuk identitas perusahaan, nama perusahaan Cemil Vibes, merek dagang Cemil Vibes, kegiatan usaha kuliner, jenis usaha kuliner. Kegiatan usaha Cemil Vibes bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada produksi dan penjualan cemilan inovatif. Produk yang ditawarkan meliputi cireng isi ayam suwir, cireng isi bakso mercon, risol isi mayones, dan risol isi pisang coklat. Usaha ini berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan praktis yang lezat dan berkualitas. Untuk alamatnya di Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok NP 09, RT 03 RW 17, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Untuk pemiliknya saya sendiri, Muhammad Priyanka Fahmi Kumboro, dengan nomor telepon 021 1234 5678. Untuk emailnya cemilvibes@gmail.com. Di sini ada keterangan logo, bentuk utama persegi, warna dasar kuning, pucat, gambar koki, huruf Cemil Vibes, pedas, gurih, dan manis. Di sini ada aspek legal, nama perusahaan Cemil Vibes, bentuk usaha mandiri, akte notaris, nomor akte, notaris Andi Putra, SHMH. Untuk permodalannya, modal dasar 1 miliar, terdiri dari 1 juta lembar saham dengan harga nominal 1.000 per lembar saham. Untuk yang kedua, modal ditempatkan 1 miliar dengan jumlah saham ditempatkan sebesar 1 juta lembar saham. Modal disetornya 750 juta yang merupakan 750 juta lembar saham dengan harga nominal 1.000 per lembar saham. Izin-izin usaha. Untuk menjalankan usaha skala kecil dan menengah, Cemil Vibes telah memenuhi persyaratan izin usaha sebagai berikut. Untuk yang pertama, nomor induk. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, surat izin tempat usaha. Yang keempat, tanda daftar perusahaan. Yang kelima, sertifikat produksi dengan industri rumah tangga. Di sini ada struktur organisasi dan uraian pekerjaan. Yang pertama, pemilik atau pemimpin perusahaan mengolah dan mengawasi seluruh kegiatan operasional bisnis. Yang kedua, manajer operasional memastikan kegiatan operasional bisnis berjalan lancar setiap harinya. Yang ketiga, supervisor produksi memimpin tim produksi dalam menjalankan proses produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk yang keempat, staf produksi melaporkan kebutuhan bahan baku kepada supervisor produksi. Yang kelima, supervisor keuangan mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Yang keenam, staf administrasi membantu supervisor keuangan dalam penyusunan laporan bulanan. Yang ketujuh, supervisor pemasaran, dan kedelapan, staf pemasaran online maupun offline. Untuk kesimpulan aspek legal bisnis, Cemil Vibes telah memenuhi seluruh persyaratan legal yang diperlukan, termasuk nomor induk berusaha,
surat izin usaha perdagangan, sertifikat produksi, pangan, industri rumah tangga. Organisasi bisnis ini terdiri dari pemilik, manajer operasional, supervisor, dan staf untuk memastikan operasional berjalan lancar dan terstruktur dengan baik. Struktur ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dalam setiap divisi, mulai dari produksi hingga pemasaran. Di sini ada aspek pasar dan peluang bisnis, analisis potensi pasar. Cemil Vapes memiliki potensi besar di pasar cemilan dengan produksi seperti cireng ayam suwir, cireng bakso mercon, risol mayones, dan risol pisang coklat. Produk-produk ini sangat relevan dengan tren makanan ringan yang terus berkembang, terutama di kalangan anak-anak hingga dewasa, baik pelajar, mahasiswa, maupun pekerja yang mencari cemilan inovatif dan unik. Selain itu, pertumbuhan e-commerce memberikan peluang distribusi yang lebih luas, sementara kesadaran akan kesehatan mendorong konsumen untuk memilih makanan dengan bahan yang lebih baik. Berikut ada tabel eh, untuk calon konsumen mahasiswa UBP, mahasiswa Unsika, pelajar, anak kosan, karyawan, dan penduduk sekitar. Untuk total jumlahnya sekitar 20.450. Untuk analisis potensi pasar yang dipilih, calon konsumennya mahasiswa UBP, mahasiswa Unsika, dan pelajar dengan total 13.000. Di sini ada analisis bauran pemasaran. Untuk menganalisis bauran pemasaran atau biasa yang disebut P4 pada bisnis cemil vapes yang menjual cemilan seperti cireng ayam suwir, cireng bakso mercon, risol mayones, dan risol pisang coklat, kita akan membahas 4 elemen utama produk, price, place, dan promotion. Di sini ada produk cireng ayam suwir, menyediakan cita rasa yang khas dengan kombinasi ayam suwir yang mengunggah selera. Cireng bakso mercon, memadukan cireng dengan bakso berisi sambal pedas, menargetkan konsumen yang menyukai makanan pedas. Risol mayones dan risol pisang coklat, varian manis dan gurih yang dapat menarik konsumen dari berbagai segmen. Untuk price, harganya sangat terjangkau, menetapkan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan. Untuk place, penjualan online memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial. Untuk promotion sendiri, media sosial menggunakan Instagram dan TikTok untuk memposting foto menarik dan video proses pembuatan cemilan. Di sini ada analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama fokus pada produk sehat dan opsi kostumisasi. Yang kedua kembangkan varian baru dan produk musiman. Yang ketiga tingkatkan penjualan online dan pemasaran digital. Untuk yang terakhir gunakan bahan kemasan ramah lingkungan dan sumber bahan lokal. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran cemil vapes. Untuk yang pertama pemasaran digital, yang kedua e-commerce, yang ketiga analisis data, dan yang keempat otomasi pemasaran. Untuk simpulan aspek pasar dan peluang bisnis. Aspek pasar untuk bisnis cemil vapes menunjukkan adanya beragam segmen konsumen seperti pelajar dan pekerja yang memiliki preferensi unik terhadap cemilan. Tren kesehatan yang semakin meningkat membuka peluang untuk mengembangkan produk yang lebih bergizi dan inovatif. Selain itu, pertumbuhan e-commerce dan media sosial mempermudah pemasaran dan penjualan langsung ke konsumen.
Dengan memanfaatkan peluang ini, seperti menawarkan varian cemilan baru, mengadopsi praktik keberlanjutan dengan kemasan ramah lingkungan, serta menciptakan pengalaman konsumen yang interaktif dan personal. Cemil Vape sendiri dapat meningkatkan penjualan dan membangun loyalitas merek yang kuat di pasar yang kompetitif. Bauran pemasaran atau marketing mix yang akan diterapkan kepada bisnis cemil vapes menggunakan 4, yaitu produk, price, plus, promotion yang tadi. Berikut ada kajian aspek sosial dan ekonomi. Pembahasan pastel faktor politik atau politikal. Faktor politik dalam lingkungan bisnis sangat berpengaruh pada keberlangsungan operasional cemil vapes, terutama dalam hal regulasi UMKM. Pemerintah Indonesia saat ini memberikan dukungan yang kuat bagi pelaku usaha kecil dan menengah melalui kebijakan yang mempermudah perizinan, subsidi, serta insentif bagi bisnis berbasis kuliner lokal. Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi cemil vape dalam menjalankan bisnis cemilan tradisional, terutama karena proses perizinan menjadi lebih mudah dan murah. Dukungan ini juga mencakup program pembiayaan untuk UMKM, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh akses modal yang lebih terjangkau untuk memperluas operasional. Di sini yang pertama kebijakan pemberdayaan UMKM, yang kedua stabilitas politik daerah, yang ketiga dukungan pemerintah lokal. Berikutnya ada faktor lingkungan. Perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam bisnis cemil vapes. Isu lingkungan yang semakin disoroti masyarakat dapat berdampak positif jika bisnis ini menerapkan langkah-langkah ramah lingkungan seperti penggunaan kemasan biodegradable atau ramah lingkungan. Dengan demikian, cemil vapes tidak hanya menciptakan produk yang lezat, tetapi juga ikut menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat meningkatkan cara positif bisnis di mata konsumen yang semakin peduli terhadap dampak lingkungan. Yang pertama, kemasan ramah lingkungan. Penggunaan kemasan biodegradable dapat meningkatkan daya tarik produk di kalangan konsumen yang peduli lingkungan. Yang kedua, penggunaan bahan baku lokal. Memprioritaskan bahan baku lokal tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Yang terakhir, upaya pengurangan limbah, pengolahan limbah yang baik, terutama pada proses produksi, mendukung keberlanjutan lingkungan dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Di sini ada faktor hukum atau legal. Faktor hukum menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan bisnis cemil vapes, terutama karena bisnis ini berada di sektor makanan dan minuman. Standar keamanan pangan dan perizinan seperti nomor izin berusaha dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga harus dipenuhi agar produk yang dijual dapat diakui dan diterima di pasar. Mematuhi regulasi ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan layak konsumsi, serta untuk menghindari masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Eh, Contohnya seperti perizinan usaha, sertifikat halal, kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan. Eh, di sini ada kesimpulan kajian aspek sosial dan ekonomi. Usaha ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan
Karawang sebagai lokasi usaha memiliki dukungan ekonomi yang baik dari pemerintahan daerah dan masyarakat setempat. Dengan demikian, Cemil Vapes diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal sambil menyediakan produk cemilan yang berkualitas. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Di aspek lingkungan ini ada dukungan lingkungan fisik. Analisis aspek lingkungan fisik penting dilakukan untuk menilai kelayakan lokal bisnis Cemil Vapes. Pemahaman mengenai kondisi lingkungan fisik seperti letak geografis, topografi, geologi, serta kondisi hidrologi membantu dalam mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan menilai dukungan lingkungan yang ada. Letak dan kondisi geografis. Lokasi bisnis Cemil Vapes berada di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Kecamatan Teluk Jambe di sekitar Teluk Jambe, menawarkan akses yang strategis untuk pasar dan bahan baku sekaligus kemudahan dalam distribusi produk ke wilayah-wilayah terdekat. Di sini ada tabel wilayah untuk di Kecamatan Kelari 10 km Jalan Raya Karawang Kelari. Untuk di Kecamatan Karawang Barat 5 km, Kecamatan Cikampek 15 km, Kecamatan Teluk Jambe Barat sekitar 8 km. Baik, untuk dukungan lingkungan fisik, yang pertama topografi. Wilayah Teluk Jambe Timur umumnya datar dengan ketinggian antara 5-10 meter di atas permukaan laut. Kontur yang relatif datar ini mendukung kemudahan pembangunan fasilitas produksi tanpa perlu penyesuaian struktur tanah yang signifikan. Topografi yang stabil juga mengurangi resiko banjir dan memudahkan pengaturan drainase untuk pengelolaan limbah. Yang kedua, geologi. Wilayah Karawang termasuk Teluk Jambe Timur memiliki struktural tanah aluvial yang cocok untuk kegiatan industri kecil dan menengah seperti Cemil Vapes. Untuk yang ketiga, hidrologi dan hidrogeologi. Ketersediaan air di Teluk Jambe Timur cukup baik untuk kebutuhan industri. Sumber air berasal dari Sungai Citarum yang mengalir di sekitar wilayah ini serta sumur tanah yang relatif dangkal. Air tanah di wilayah ini memenuhi kualitas standar untuk kegiatan produksi makanan dan ketersediaan air yang stabil akan membantu operasional bisnis tanpa gangguan. Dukungan lingkungan fisik. Yang selanjutnya, klimatologi. Kawasan Karawang termasuk dalam iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tahunan rata-rata di wilayah ini sekitar 2.000 mm per tahun dan suhu berkisar antara 25-33 derajat Celcius. Kondisi iklim ini mendukung kegiatan produksi Cemil Vapes asalkan terdapat sistem ventilasi yang baik untuk menjaga suhu dan kelembaban di dalam ruangan produksi. Yang kelima, penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Teluk Jambe Timur didominasi oleh perumahan, industri ringan, dan pertanian. Lokasi usaha Cemil Vapes berada di area yang telah ditetapkan sebagai zona komersial dan industri kecil untuk pemerintah daerah. Hal ini memberikan izin bagi Cemil Vapes untuk beroperasi tanpa mengganggu lingkungan pemukiman atau pertanian di sekitarnya. Untuk yang keenam, dukungan lingkungan makhluk hidup. Dukungan lingkungan makhluk hidup itu sangat penting sebab keberagaman flora dan fauna lokal yang relatif stabil di sekitar lokasi usaha terdapat tanaman peneduh dan hijauan yang menciptakan lingkungan menjadi sejuk dan membantu meredam polusi udara. Selain itu, area ini jauh dari habitat fauna sensitif sehingga kegiatan usaha tidak berdampak signifikan pada kehidupan hewan di sekitar. Simpulan dukungan lingkungan ini, secara keseluruhan kondisi lingkungan di Teluk Jambe Timur memberikan dukungan yang baik untuk keberlanjutan bisnis Cemil Vapes.
Dengan topografi yang datar, ketersediaan air yang stabil, serta dukungan dari pemerintah daerah dalam penggunaan lahan komersial. Lokasi ini cocok untuk kegiatan produksi cemilan, pengelolaan yang baik terhadap aspek lingkungan akan memastikan bahwa operasional Cemil Vapes berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Untuk kesimpulan aspek lingkungan, analisis lokasi menunjukkan bahwa Karawang, khususnya wilayah Teluk Jambe Timur, merupakan tempat yang strategis untuk usaha ini. Akses yang mudah ke pasar serta ketersediaan bahan baku yang melimpah dan tenaga kerja lokal menjadi keunggulan tambahan. Kondisi topografi, geologi, dan iklim di lokasi ini juga mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. Sementara upaya untuk menggunakan bahan baku lokal dan kemasan ramah lingkungan memperkuat citra positif bisnis di mata konsumen. Di sini ada aspek teknik dan teknologi. Untuk aspek teknis sendiri, aspek teknis dalam bisnis Cemil Vape mencakup pemilihan lokasi, tata letak, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan produktivitas. Pemilihan lokasi strategis dan penggunaan fasilitas yang sesuai akan mendukung kelancaran operasional serta efisiensi dalam produksi dan distribusi cemilan. Yang pertama, pemilihan lokasi. Lokasi usaha Cemil Vapes dipilih di Teluk Jambe Timur, Karawang, yang dinilai memiliki keunggulan lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa faktor utama seperti akses pasar, ketersediaan bahan baku tanpa tenaga kerja yang melimpah, serta infrastruktur pendukung. Berikut analisis pemilihan lokasi berdasarkan nilai pembiayaan dan aspek ekonomi. Di sini ada tabel yang berdasarkan nilai kebutuhan Cemil Vapes, pasar, bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, iklim bisnis. Untuk total skor, di sini nilai lokasi ideal 100, lokasi di Kelari sekitar 73, dan lokasi di Karawang Barat sekitar 85, dan Teluk Jambe Timur sekitar 100. Di sini berdasarkan pembiayaan, lokasi Teluk Jambe Timur juga unggul dalam efisiensi pembiayaan. Berikut adalah tabel perbandingan biaya untuk setiap lokasi. Jenis biaya sewa tempat per bulan sekitar 25 juta. Biaya transportasi, biaya listrik itu sekitar 5 juta dan 3.500.000. Untuk total biaya di Kelari mengeluarkan biaya 33.500.000. Dan untuk di Karawang Barat 37.200.000. Untuk di Teluk Jambe Timur sekitar 26 juta. Berdasarkan tabel di atas, lokasi di Teluk Jambe Timur menunjukkan biaya operasional yang lebih rendah sehingga dapat meningkatkan efisiensi keuangan bagi Cemil Vapes. Untuk berdasarkan analisis ekonomi, selain nilai dan pembiayaan, rata-rata pendapatan di Kecamatan Teluk Jambe Timur lebih tinggi dibandingkan lokasi lain, yang berdampak pada daya beli yang lebih baik di daerah tersebut. Untuk di Kecamatan Kelari, Karawang Barat, Teluk Jambe Timur, tingkat pendapatan rata-ratanya 2 juta, 2.500.000, dan 3 juta. Dengan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi, Teluk Jambe Timur memiliki potensi konsumen yang lebih kuat sehingga mendukung prospek pertumbuhan bisnis Cemil Vapes. Di sini ada tata letak, ada penyimpanan bahan baku, penyimpanan produk jadi, area produksi, area pengemasan, area pelayanan, dan area parkir.
Untuk sarana dan prasarana, sarana adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung proses produksi cemil vapes. Berikut adalah sarana yang dibutuhkan beserta estimasi biaya. Yang pertama, mesin pembuat cireng sekitar 15 juta, dua mesin pemotong dengan harga 5 juta, peralatan penggorengan 3.500.000, timbangan digital 1.500.000, peralatan pengemasan 2.500.000. Untuk total biaya sarana 27.500.000. Selanjutnya prasarana. Prasarana mencakup fasilitas pendukung di tempat produksi seperti listrik dan air. Berikut biaya prasarana yang dibutuhkan. Instalasi listrik dan kabel sekitar 2 juta, pemasangan saluran air 1 juta, pemasangan saluran peralatan kebersihan dan sanitasi 500.000, sistem ventilasi udara 1.500.000. Seluruhnya total biaya prasarana sekitar 5 juta. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Dengan anggaran sebesar 750 juta, berikut adalah perincian peralatan dan perlengkapan yang akan dibeli untuk mendukung produksi cemil vapes. Untuk nama-nama peralatan cemil vapes, mesin pembuat cireng otomatis, mesin pembuat risol otomatis, alat pengemasan otomatis, mesin pengaduk adonan, rak penyimpanan, timbangan digital, dan alat sanitasi dan kebersihan. Dengan total 750 juta. Untuk bahan baku tersendiri, ada tepung terigu, tepung tapioka, adonan, bawang putih, daun bawang, cabai, minyak goreng, bahan tambahan seperti garam, gula, dan bumbu. Dengan total 200 juta. Biaya untuk setiap bulannya dikeluarkan sekitar 16 juta 666.667 rupiah. Di sini ada aspek teknologi. Teknologi memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional cemil vapes. Berikut rincian teknologi yang akan digunakan. Di sini ada mesin atau perlengkapan teknologi. Yang pertama, mesin pembuat cireng otomatis. Yang kedua, mesin pembuat risol otomatis. Yang ketiga, mesin pengemasan otomatis. Yang keempat, mesin pengaduk adonan serta timbangan digital. Yang kedua, sistem teknologi yang akan digunakan. Yang pertama, sistem manajemen produksi. Yang kedua, sistem pengawasan kualitas. Yang ketiga, sistem pengendalian stok. Untuk yang terakhir, teknologi informasi yang akan digunakan. Yang pertama, website. Yang kedua, media sosial. Serta yang ketiga, aplikasi pembukuan digital. Untuk kesimpulan aspek teknik dan teknologi, penggunaan teknologi yang tepat seperti mesin pembuat cemilan otomatis dan sistem pengemasan yang baik membantu meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas produk tersendiri. Teknologi digital juga digunakan dalam pemasaran yang memungkinkan usaha ini menjangkau konsumen lebih luas melalui media sosial dan e-commerce. Dengan pendekatan ini, Cemil Vapes mampu menjaga stabilitas operasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Di sini ada aspek finansial. Cemil Vapes sendiri berinvestasi dengan mesin pembuat otomatis, mesin pembuat risol otomatis,
Yang ketiga, alat pengemasan otomatis. Selanjutnya, mesin produk adonan, rak penyimpanan, timbangan digital, serta alat sanitasi dan kebersihan. Untuk bahan baku tersendiri ada tepung, tepung tapioka, daging ayam, bawang putih, daun bawang, cabai, minyak goreng, dan bahan tambahan seperti garam, gula, dan bumbu. Di sini ada manajer operasional eh, dengan gaji per bulan 10 juta, supervisor produksi 7 juta, tim produksi 5 juta, tim pemasaran 6 juta, tim keuangan 6 juta, serta staf pengemasan 4 juta. Untuk total investasi dikeluarkan untuk usaha ini sebesar 1 miliar. Di sini ada cash flow setiap bulan. Bulan pertama memproduksi 10.380 dan seterusnya. Untuk biaya operasional sekitar 16.666.667 rupiah. Untuk total keseluruhan produksi setiap 1 bulan mencapai 124.560. Untuk biaya operasional sendiri 200 juta, pendapatan setiap bulan 2.291.200.000 rupiah. Di sini ada analisis kelayakan BEP, break even point, adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Di sini ada rumus formula for BEP. Total variable cost per unit, ada calculating BEP, serta selanjutnya ada payback period, the payback period. Yang pertama formula for PP, calculating PP, serta average rate of return. Selanjutnya ada net present value NPV dan internal rate of return. Tingkat pengembalian internal adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek 0. Untuk profitability index, the profitability index shows the ratio of the present value of future cash flow to the internal investment. Hasil PI tersendiri adalah 1.901, menunjukkan bahwa proyek tersebut layak secara finansial karena lebih besar dari 1. Di sini ada kesimpulan aspek finansial. Untuk financial summary, total investment sekitar 1 miliar, annual revenue 2.290.200.000, annual operating cost 200 juta, annual cash flow 2.091.200.000. Untuk BEP-nya 993 unit per 18.270.870 rupiah. Payback-nya 0,48 tahun, average rate of return 209,12%. Untuk NPV-nya 901.090.909 rupiah.
Internal rate of return 25%, PI-nya 1901. Untuk kesimpulannya, analisis keuangan menunjukkan bahwa proyek ini sangat menguntungkan dengan periode pengembalian yang singkat, tingkat pengembalian yang tinggi, dan nilai NPV dan PI yang positif. Ini menunjukkan bahwa investasi tersebut layak serta secara finansial dan menarik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.